Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Satu. Di kesempatan kali ini, tank-tank besar kita lagi pada kosong. Karena apa? Karena hari itu lagi rutinan kita kuras-kuras semuanya 100% ya, kuras 100%. Nah, kita lihat untuk ikan-ikannya sekarang aku pindahin ke tank-tank kecil nih, Bari. Sambil kita update perkembangan baru-baru kita. Langsung ke videonya, gas ke. Nah guys, jadi untuk di kamar satu sendiri, untuk kuras 100% itu wajib ya. Wajib untuk kurun waktunya itu sekitar 2 bulan sampai maksimal 2 bulan sampai 3 bulan kita kuras full. Karena kalau misalkan kita nggak kuras full, di pasir-pasir ini kan si kotoran itu mengendap ya. Yang ditakutkan itu bisa menjadi bom amoniak, dan kalau misalkan udah terjadi bom amoniak, ikan itu bisa sakit, bisa pinrut, bahkan bisa mati tiba-tiba. Nah, ketika ini saya kuras full, maka ini ikan-ikannya saya pindahkan ke tank yang udah dikuras pertama ya. Dan itu bukan penyiksaan ya. Ikan gede saya masukin ke tank kecil, ini bukan penyiksaan, tapi ini sambil kita lihat juga perkembangan ikannya secara detail, dan kita lihat juga mentalnya, apakah ikannya mentalnya bagus atau enggak. Nah, kita mulai dari kanan lah. Ini si docil nih. Ini untuk si docil mental masih aman, warnanya juga masih enak, bunganya juga enak tuh. Udah kelihatan nih. Nah, bunganya enak. Docil ini yang pertama. Kita lihat dulu. Bunga yang sebelah sininya belum kelihatan. Si docil itu tipe ikan yang bunganya itu di pojok-pojok aja nih, di ujung-ujung ya. Nggak tahu, belum jadi juga, kita teruskan aja progresnya. Nah ini tuh bunganya udah pada muncul untuk si docil. Nah ini yang sebelahnya lagi tuh udah pada muncul. Untuk dorsalnya hitam ya, udah enak banget kalau docil. Terus matanya juga lumayan pedas. Ini si docil, ikan yang pertama kita. Ini ikan yang kedua load kita di kamar satu, yaitu si oyag ya. Untuk si oyag sendiri bunganya makin enak tuh, bisa kita lihat secara dekat ya dan detail. Dan untuk warnanya juga udah naik lagi nih untuk si oyag tuh, bunganya enak banget tuh. Barnya juga udah lumayan tebal ya. Terus perkembangannya juga untuk si oyag sendiri kan dulu tuh dorsal, dayung, dan ekornya itu kurang hitam ya. Pias kalau bahasa ininya tuh. Bahasa Sundanya tuh pias, koleas guys. Cuman sekarang untuk dorsal dan dayung serta ekornya juga udah hitam. Udah enak, warnanya juga udah mulai kuning lagi. Udah mulai enak, matanya masih enak. Ini saya simpan di tank 30 nih guys. Ikannya size-nya 25 tuh mentok tuh. Ini tuh kan untuk ke belakangnya 25, ke atasnya 20 ya. Tank 30, 25, 20. Dan ini ikan yang baru di kamar satu, si red ya. Si red juga mentalnya aman, bunganya sangat-sangat aman karena ini saya beli udah banyak bunganya. Bukan hasil treatmentan kamar satu untuk ikan ini. Cuman di kamar satu paling mau dilanjut treatment warna aja. Nah, ini untuk yang si red ya. Masih sangat aman. Tuh. Cabung-cabung di kepala juga masih sangat aman. Kumisnya rada gulawiran tuh, kalau bagus ya, lucu tuh. Tuh. Ini yang red ya, yang red di kamar satu, matanya aman-aman semua. Tuh, mentalnya juga aman-aman semua. Kalau misalkan ikan terbiasa di tank gede, ketika dipindahin ke tank kecil itu biasanya makin barbar. Nah, ini buktinya. Ini baru saya pindah dari sini ketika saya habiskan airnya, dan alhamdulillah mentalnya udah pada balik lagi. Apalagi ini nih si garung mentalnya sangat aman, matanya aman, bunganya nih guys yang saya suka sekarang tuh, bunganya makin enak ya. Banyak yang udah ngering juga, banyak yang udah bermekaran. Tinggal di depan tuh masih cabung, dan ke atas kalau untuk ikan yang ini warnanya juga udah lumayan naik. Nah ini bar sebelahnya lagi tuh. Dorsal alhamdulillah semuanya udah hitam, dan ini tuh udah kayak ada batik-batiknya gitu nih. Nggak tahu nih, kalau biasanya kan YS itu dari kecil ada batiknya.
semakin gede, semakin tua biasanya batiknya itu menghilang. Cuman untuk si Garung sendiri sampai dengan sekarang batiknya masih awet. Nggak tahu lah kedepannya bakalan terus-terusan ada atau enggak ya. Ini full semua mau saya kuras karena ini adalah rutinan di kamar Sato ya tadi. Oke, sekarang semuanya udah pindah lagi ke tanknya masing-masing dan udah mau aktif lagi ya. Semuanya udah kelar di kuras-kuras nih. Udah sampai nyeri punduk guys. Nah ini kita lihat satu persatu ikan-ikannya. Yang pertama dari kanan atau kiri? Kemarin dari kanan, sekarang bukan kemarin, tadi ya. Tadi dari kanan, sekarang dari kiri nih. Yang pertama itu ada si Garung ya sekarang. Di sini airnya saya pakai setengah semuanya tuh rata. Karena untuk maru sendiri air setengah itu bagus untuk mental biar lebih barbar ya. Ini untuk si Garung. Setelah kembali ke tanknya, nah bunganya juga udah kelihatan ya. Garung bunganya udah mulai banyak guys tuh. Kanan kiri juga sama untuk bunganya rata. Di depannya juga udah muncul. Ke atasnya juga udah ada cabung. Udah aman. Mentalnya masih tetap barbar kalau si Garung dipindah-pindah kemana juga. Nah ini yang kedua ada si Red nih. Ini namanya si Cimoy nih. Cimoy montok. Ini mentalnya juga lumayan tuh. Terus untuk bunga udah aman dan mental juga aman. Cabung di kepala masih banyak. Semoga bisa menjadi taman bunga yang baik dan benar ya guys. Tidak mislek gitu. Sesuai dengan harapan lah intinya tuh. Ini yang kedua si Cimoy. Yang ketiga ada si Oyag. Nah ini si Oyag penyakitnya keluar nih. Peplondoyan tuh. Oyag tuh kalau keseringan pindah tank ya seperti ini. Tapi nggak lama sih kalau Oyag tuh ya seperti ini juga karena saya udah tahu karakternya dan bagaimana cara mengembalikan kawani dia itu. Jadi ya tenang-tenang aja. Nah kita coba pakai kaca ya. Kalau si Oyag tuh biasanya lebih marah tuh jika dikasih patung cana. Tapi kebetulan untuk patung cananya ketinggalan di rumah. Jadi kita coba goda pakai kaca nih. Apakah mau atau tidak nih. Nah pelenting. Nah ini nih salah satu ciri-ciri cana yang mentalnya kurang bagus ya. Biasanya si Oyag kalau udah ke bawah dia baru mau flaring ya. Nanti juga kita akan bahas mengenai cara untuk mengembalikan mental-mental ikan yang seperti ini ya. Alias ikan-ikan yang mempunyai mental labil. Nah si Oyag itu termasuk mentalnya labil. Dan kalau misalkan dia udah sering pindah tank, dia akan pepelonoyan seperti tadi. Tuh, ketika kita kasih interaksi itu tuh malah kuncup dan melenoy ke bawah. Pasti banyak lah yang mempunyai kasus seperti ini. Nanti kita akan bahas di salah satu konten ya khusus untuk membahas ikan maru yang pepelonoyan. Nah ini yang terakhir si Docil nih. Bisa kita lihat bersama. Ketika dia menggunakan pasir berwarna hitam, maka tubuhnya itu tidak sekuning sekarang ya. Ini ketika kita menggunakan pasir merah, tuh warnanya kembali kuning. Dan ikan ini tuh mentalnya emang cukup sangat baja ya. Jadi ketika dia pindah tank baru juga, dia nggak butuh waktu yang lama. Ini sama kayak si Garung untuk adaptasi. Ini ikan-ikan yang mempunyai mental preman tuh. Untuk di tank putih, pasir merah, bunganya itu jelas banget ya kalau si Docil tuh kanan kiri aman. Dan ini tuh salah satu ikan yang emang genetiknya diwarna dan mempunyai karakter bar tebal. Jadi bunganya itu kayaknya nggak bakal bisa banyak. Tapi untuk bunga ini di si Docil ini ya cukup lumayan bagus lah. Untuk ikan yang emang genetiknya warna bisa tumbuh bunga itu sangat-sangat alhamdulillah guys. Tuh di setiap pojok ada ya tumbuh bunga. Nggak tahu ini bakal masuk ke bar atau enggak. Nah paling untuk konten kali ini segitu dulu aja. Update ikan-ikan yang ada di indoor. Nah ini untuk ikan-ikan yang lainnya kita update nanti lagi aja lah ya. Karena ikan-ikannya juga masih pada pendiam guys. Karena sebagian sih udah ada banyak yang aktif juga. Ini yang red juga, ini sedikit lah kita update lah ya. Ini yang red juga udah mulai mau gerak. Tadi tuh diem banget. Ini yang limbata geheng lagi guys, punya lagi nih
hidung lagi nih. Limbata juga udah mulai aktif lagi. Kalau ini sih udah pasti aktif ikan ini. Yang ini juga mau biasanya. Kalau Black Harry aman banget mentalnya. Si bongkok juga aman, venom juga aman, dan di sini lain-lainnya juga lumayan lah. Oke, paling untuk konten kali ini segitu dulu aja. Terima kasih banyak untuk kalian yang terus setia di channel Kamar Sato. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Pokoknya lancar terus rezekinya, tetap tersenyum, tetap di channel Kamar Sato.